Hari ini kita bisa berkumpul bukan karena kita hebat, kita kuat, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberikan pendahuluan. Banyak orang gagal ya dalam Alkitab. Orang yang pernah gagal tapi hidupnya dipulihkan oleh Tuhan ya. Kalau di Alkitab banyak kita belajar ya, orang-orang hebat dulunya pernah gagal tapi hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, bahkan bisa dipakai oleh Tuhan ya. Contohnya banyak contoh, tapi saya ingin bertanya dulu, adakah di antara kita yang tidak pernah gagal? Mungkin dalam ekonomi, dalam nikah rumah tangga, dalam kebutuhan sehari-hari ya, banyak aspek kehidupan. Tapi kita belajar pagi hari ini bagaimana Tuhan bisa memulihkan kehidupan setiap orang ya. Kalau kita pelajari mulai dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan katakan jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman, tapi mereka tidak dengar-dengaran, gagal ya. Kemudian juga Musa ya, Musa Tuhan katakan ngomong sama gunung keluarkan air, tapi dia andalkan pengalaman ya. Yang lalu dia pukul keluar air, kali ini dia juga pukul dengan marah ya, pukul keluar air ya. Tapi Tuhan bilang kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan ya. Dari situ kita belajar hidup kita tidak bisa bergantung sepenuhnya dari pengalaman ya. Hidup kita manusia itu seperti uap, hari ini ada, besok ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita bisa datang, bisa belajar firman Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Kemudian juga yang di dalam Keluaran Tuhan katakan pukul, yang dalam Bilangan ngomong sama gunung, tapi dia pengalaman pukul, dia pukul. Akhirnya kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kemudian Daud ya, dia berselingkuh dengan istri Uria, tentaranya dia sendiri. Kemudian Yesaya kita belajar juga najis bibir. Apalagi bangsa Israel tegar tengkuk, berkali-kali bertobat, ulang dosa, bertobat, ulang dosa, dosa yang diulang-ulang sampai mendarah daging ya. Seperti kita makan nasi pagi, siang, malam, pagi, siang, malam sampai mendarah daging. Demikian juga dosa, kalau kita terus ulang-ulang pagi, siang, malam, setiap hari, besok, lusa, minggu depan ulang lagi, mendarah daging ya, sampai tidak bisa disucikan. Kemudian juga Petrus sampai tenggelam, bahkan menyangkal Yesus ya. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang dua tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Petrus. Ya, kita belajar dua kali kegagalan Petrus. Kita buka dalam Matius 14. Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-28 sampai 29. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat yang ke-28 sampai 29, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau kita belajar di satu perikop ini, isinya adalah keraguan-raguan dari muridnya Yesus, namanya Petrus ya. Petrus ini ragu-ragu. Dia, kalau kita baca perikop sebelumnya juga, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang. Bahkan ada sisa berkelimpahan. Tapi ada kalanya ya, kalau kita pelajari jam 3 malam, kegelapan ya, saat keadaan gelap kita tidak bisa saling kenal satu dan lain. Puji Tuhan.
Petrus ragu-ragu karena belum kenal Yesus secara pribadi pada saat ada kegelapan. Buktinya Petrus tidak mengenal Yesus adalah ayat 24, saya bacakan sampai 25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, ya. Puji Tuhan. Sampai 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Puji Tuhan. Ya, waspada. Petrus saking tidak kenalnya karena kegelapan, dibalik Tuhan hantu, ya. Waspada. Angin sakal. Angin ini kalau kita pelajari arti rohaninya menunjuk pengajaran-pengajaran palsu yang harusnya kita sembah Tuhan, kita sembah yang lain dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pengajaran palsu. Saya akhir-akhir ini saya membaca di media sosial, ada yang beredar di Facebook. Ya, dia mengatakan jangan sepenuhnya percaya Alkitab, karena Alkitab hanyalah sebuah buku sejarah yang sudah usang. Ya. Terus dia menyatakan ini dari Cina. Kemudian dia mengatakan Yesus sudah berinkarnasi, tapi perempuan. Ya, kita waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada beberapa yang saya sudah lihat sendiri, mereka ada grupnya, bahkan grup WhatsApp, ya, sampai tidak datang ibadah lagi. Tapi kita bersyukur masih ada firman kebenaran yang menyucikan hidup kita setiap hari, ya, selalu disucikan sampai disempurnakan. Jam 3 petang kegelapan. Yang dibutuhkan orang gelap adalah cahaya, pelita, ya. Kalau ada dalam Alkitab yang mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan di akhir zaman, kegelapan zaman ini yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa melangkah maju, ya. Tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sungguh kalau bukan karena Tuhan, kita bukan apa-apa. Saya bisa berdiri di depan sini, sungguh saya sangat terbatas. Saya bisa apa? Di Luwuk sini saya pendatang, ya. Istri saya memang orang Luwuk, banyak kenal, mungkin adalah kenalan-kenalan, tapi kita tidak mau andalkan kenalan, karena saya tahu orang yang kita kenal, yang kita andalkan terbatas. Ada kalanya dia bisa tolong kita, ada kalanya tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah terbatas. Kalau kita pelajari Petrus, mengandalkan pengalamannya, tenggelamnya. Nelayan itu pasti bisa berenang. Ada nelayan tidak bisa berenang, pasti bisa. Tapi saat menghadapi angin sakal, dia hanya berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian juga murid-muridnya dikatakan berteriak-teriak ketakutan, ya. Hanya Tuhan Yesus yang hadir memberi ketenangan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan ketenangan. Dunia ini menghadapi masalah seringkali khawatir, sampai menghadapi masalah ngambil jalannya sendiri, seringkali malah di luar firman Tuhan. Berteriak-teriak tidak bisa tenang, ya. Namun Yesus datang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Bahkan saat di Taman Getsemani, Yesus itu ketakutan, tapi dia tidak panik. Dia bisa tenang agar bisa berdoa. Kita buka di dalam Lukas 22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan, ya, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya
menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus pada saat jadi manusia, dia mengalami apa yang manusia bisa rasakan, ketakutan. Ya, bahkan dikatakan sampai peluhnya itu menetes seperti darah, ya, saking ketakutannya. Ada, saya belum pernah lihat di sini. Adakah di antara kita yang ketakutan sampai keluar darah, peluh seperti darah? Tidak ada. Menghadapi kematian, ya. Barangkali manusia sudah putus asa, tapi Yesus memberi contoh kepada kita semua. Saat dalam masalah, jangan panik, ya. Tetap andalkan Tuhan. Berdoa. Yesus berdoa. Yesus saja berdoa. Kok kita tidak mau doa? Ya, kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berdoa, setelah kita nyatakan kita butuh Tuhan. Seperti Petrus teriak, Tuhan, tolonglah aku. Saat kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita ini terbatas, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup tolong kita. Orang tua kita terbatas. Saya punya orang tua, tapi saya tidak pernah mengeluh. Bahkan masalah yang saya hadapi dengan kehidupan saya tidak pernah diceritakan. Saya punya sahabat, tapi saya tidak pernah cerita. Tapi sahabat saya yang satu ini, kita tidak perlu cerita, dia sudah tahu keadaan kita. Bahkan dia selalu menolong tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat Tuhan tolong saya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau saya sudah ditolong Tuhan, kita sekalian juga tempat ini pasti ditolong Tuhan. Tuhan kita Allah yang adil, tidak membeda-bedakan kita. Kuasanya tetap sama. Kalau yang lain ditolong, saya juga, kita semua juga pasti ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Di taman Getsemani, Yesus menghadapi ketakutan, tapi dia memberi contoh, tenang, diam, supaya bisa berdoa. Saat kita panik, pasti kita tidak bisa berdoa. Pasti kita cari cara. Pasti kita hubungi, teman bisa tolong saya, papa mama bisa tolong saya. Tapi kalau kita tenang, kita berdoa, kita andalkan Tuhan. Saya sudah buktikan, saya tidak mengandalkan kekuatan saya, pengalaman saya. Pengalaman belum tentu bisa sama tolong kita. Yang saya bisa andalkan pengalaman adalah pengalaman saya ditolong oleh Tuhan. Kalau kemarin saya sudah ditolong Tuhan, hari ini juga saya akan ditolong Tuhan. Bahkan besok dan seterusnya tetap ditolong oleh Tuhan. Ya, dalam pelayanan juga seringkali tidak usah pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, beras hari ini tidak ada, jangan mengeluh. Tuhan buka jalan tepat pada waktunya. Bahkan Natal tahun lalu di tempat saya percaya kalau yang lalu sudah ditolong, saya juga akan ditolong. Jemaat juga tempat ini, Natal tahun lalu sudah pernah ditolong Tuhan, tahun ini juga akan ditolong Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan pengalaman kita yang hebat. Jangan hanya seperti uang. Tapi kalau kita andalkan pengalaman kita yang pernah ditolong Tuhan, itu yang perlu kita andalkan. Kalau kemarin sudah ditolong Tuhan, hari ini pasti ditolong Tuhan. Besok juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya masih yakin, percaya. Saat saya andalkan Tuhan, saya tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Tuhan Yesus lewat firman selalu menguatkan saya, memberi kekuatan, keteguhan, tetap percaya kepada Tuhan. Selalu tepat waktu tolong kita. Kemudian juga kita kembali tadi ke Matius 14 tadi, ayat yang ke-27. Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus selalu datang memberikan keterangan, memberikan kepastian. Jangan takut, ini aku.
Artinya apa? Di dalam Tuhan ada ketenangan. Kalau hidup kita masih khawatir, berarti kita belum di dalam Tuhan. Kita masih adakan kekuatan kita sendiri. Khawatir sama dengan tidak percaya kuasanya Tuhan. Khawatir sama dengan ragu-ragu seperti Petrus sampai tenggelam. Punya pengalaman, tapi pengalaman sendiri. Ya, kita belajar bersama Bapak Ibu. Kemudian juga tenang supaya bisa berdoa. Tidak takut sama dengan percaya. Percaya akan kuasanya Tuhan. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bahkan sudah pernah merasakan mujizat Yesus. Perikop sebelumnya pemecahan roti yang tidak masuk akal, yang tidak cukup, Tuhan mampu cukupkan. Ya, muridnya setiap hari bersama dengan Yesus menyaksikan sendiri mujizat Tuhan. Masih ragu. Petrus yang hebat saja ragu, apalagi cuma saya, apalagi kita. Ayo kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Jangan ragukan kuasanya Tuhan. Dia selalu hadir memberikan ketenangan. Ya, yang belum tenang, ayo kita belajar berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Mujizatnya masih ada. Ya. Ayat tadi ayat 29, Yesus mempersilahkan Petrus berjalan di atas air. Sudah berjalan di atas air, ya. Tapi ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, ayat 30. Angin berbicara tentang pengajaran palsu yang seringkali membuat kita bimbang. Firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Sekeliling kita bilang, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Ya, waspada telinga kita hanya mendengar firman Tuhan. Jangan mau mendengarkan perkataan yang sia-sia, yang seringkali melemahkan kita. Hanya firman Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan kita. Yang tidak pernah terbatas ini kuasanya selalu menguatkan kita. Manusia tidak pernah menolong, malah menyempitkan ruang gerak kita. Ya, tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia selalu hadir memberikan kita kekuatan. Angin gelombang juga berbicara tentang masalah, ya. Banyak masalah hidup. Saya punya masalah, kita juga punya masalah. Dalam nikah, ya, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita disucikan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saya juga sama rasakan beratnya melayani. Ya, pelayanan saya di atas gunung, tapi Tuhan selalu hiburkan saya. Tidak pernah rasa capek, selalu habis pelayanan sukacita. Ya, beberapa orang saya undang di sana pulang, mereka katakan sukacita. Dalam perintisan Tuhan berikan kekuatan, karena saya bisa berdoa. Bapak Ibu belajar berdoa. Kemudian dalam masa depan, ya, banyak orang mengatakan masa depan suram. Dalam Tuhan tidak ada yang suram. Percaya. Dalam Tuhan tidak ada yang suram. Berapa orang kita dengar kesaksiannya yang sudah menjudge, menghakimi, kamu masa depan tidak ada. Saya sendiri, saya dulu perokok, pemabuk. Saya sekolah memang pelayaran, tapi saya berkelahi, saya dikeluarkan. Orang tua mau menjadi apa kan? Ya, tapi Tuhan Yesus hadir. Yang tidak ada harapan, Dia mampu tolong. Petrus yang tenggelam, ada yang sudah tenggelam hari-hari ini. Masalah kita, ya. Belajar, Tuhan mampu. Petrus ditolong, kita juga akan ditolong. Berdoa, tenang, supaya bisa berdoa. Kemudian pekerjaan, ekonomi, ya, yang sekarang ini pandemi, semuanya serba sulit. Minyak goreng naik, tapi mungkin sudah turun. Gas, ya, saya kemarin juga cari di mana-mana susah. Bensin saja antri. Bapak Ibu, zaman sekarang zaman yang susah. Ya, semua goyang.
Firman Tuhan sudah katakan suatu saat langit dan bumi akan digoncangkan. Ya, ini belum apa-apa. Ya, kalau langit sudah digoncang, bintang berguguran. Saya belajar di YouTube, kehancuran Sodom dan Gomora itu belerang turun dari langit beserta api. Ternyata dalam YouTube dikatakan meteor, ya, hancur lebur, ditunggang balikan Tuhan. Suatu saat juga akan terjadi, Bapak Ibu. Siapa yang kita mengandalkan? Saat bintang berguguran, hancur lebur, siapa kita mengandalkan? Hanya bisa andalkan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ya, saya terbatas. Ada manusia yang sempurna yang tidak terbatas. Tidak ada, hanya Yesus. Oleh sebab itu mari kita andalkan Yesus dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan orang lain. Kecewa. Saya sudah pernah kecewa. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Petrus latar belakang nelayan, bisa tenggelam, ya. Bahkan Bapak Gembala pernah katakan ada orang yang punya gas, yang tabung oksigen itu mati, ya. Apalagi cuma kita, Bapak Ibu, kita bisa apa? Yang kita bisa andalkan hanya Tuhan yang tidak terbatas itu, yang sanggup tolong kita. Nelayan bisa berenang, tenggelam, ya. Kemudian juga terkadang masalah yang datang membuat kita betul-betul hanya bisa andalkan Tuhan, ya. Ada kalanya saya juga tidak bisa, sudah tutup semua, buntu, tidak bisa kemana-mana lagi. Hanya bisa andalkan Tuhan. Kebutuhan banyak, tapi saat andalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat tolong saya. Dia selalu tepati janjinya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah saya tidak makan. Dia selalu pelihara saya. Bapak Ibu, dan saya sekarang gendut begini, ya, karena Tuhan hebat dalam hidup saya. Tidak pernah kelaparan. Kalau saya hitung perpuluhan saya, Bapak Ibu, saya seringkali terkagum-kagum dengan caranya Tuhan memberkati saya, suami istri, ya. Saya sering panggil istri saya, lihat ini kok bisa. Saya cuma bisa katakan kok bisa, tidak masuk akal. Ya, saya terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Dengan caranya yang ajaib, tidak masuk akal. Tuhan tolong saya lewat orang yang saya seringkali tidak kenal. Ya, seringkali Tuhan nyatakan mujizatnya. Betul-betul hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Ya, kalau kita pasrah, Tuhan pasti ulurkan tangannya. Saya yakin saat Petrus tenggelam dikatakan Tuhan tolong saya, pasti dia angkat tangannya. Ada orang tenggelam terus dia katakan Tuhan tolong saya, pasti dia dengan sungguh-sungguh angkat tangannya, Tuhan tolong saya, ya. Tapi ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat kita angkat tangan, saat kita menyerah, angkat tangan artinya menyerah. Saat kita menyerah kepada Tuhan, dikatakan segera. Segera itu tidak berlama-lama, ya. Saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan segera ulurkan tangannya, ya. Yang sudah tenggelam, Tuhan angkat kembali. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tuhan angkat kita, mengembalikan kita ke posisi semula. Maka angin badai masalah reda. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong hidup kita. Tuhan tolonglah aku segera, ya. Jangan gengsi sama Tuhan. Saat kita butuh masalah, andalkan Tuhan. Mungkin kita yang sudah mulai tenggelam, segera katakan Tuhan tolong aku. Berserah kepada Tuhan. Berseru, Tuhan tolong saya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, agar Tuhan mengembalikan posisi kita. Bahkan Tuhan segera juga naik ke atas perahu. Kalau ada Tuhan, meskipun perahu kita kecil, pasti bisa menyeberang sampai tujuan, ke kota seberang, bahkan sampai kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Kemudian 2 kali Petrus melakukan kesalahan, tapi masih ada pengampunan. Kemudian juga kita belajar bagaimana Petrus juga pernah menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat
ayat 59 sampai 62 saya bacakan. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus 3 kali menyangkal Yesus, ya, sampai penyesalan ayat 62. Ya, Petrus yang hebat menyangkal Yesus. Ada di antara kita sudah menyangkal Tuhan. Mungkin, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sampai kita jual Tuhan, ya. Anak muda perhatikan, jangan jual Tuhanmu demi jodoh, demi karir. Saya sudah lihat Bapak Ibu dengan mata kepala saya sendiri beberapa orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Artis-artis kita lihat bagaimana hidupnya. Kemudian juga, ya, tidak apa-apa saya katakan, tetangga saya yang dulu, ya, seringkali masih sering datang. Gali, tutup, gali, tutup, gali, saling tutup. Bapak Ibu Saudara, susah. Orang sudah tinggalkan Tuhan, susah. Ya, penyesalan. Mau kembali malu, gak kembali rindu. Ya, sungguh saya katakan, jangan jual Tuhanmu demi apapun, demi ekonomi apa, jangan, ya. Petrus, hamba Tuhan yang hebat, masih bisa menyangkal Yesus. Apalagi cuma saya, cuma kita. Waspada, sama-sama kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang dibutuhkan adalah, ya, ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Yang kita butuhkan adalah sampai ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Yang kita butuhkan adalah ayat 61. Pandangan belas kasihan Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, ya, dia berpaling. Saat ayam berkokok, kukuruyuk, Petrus memandang. Tuhan memandang Petrus. Ya. Pandangan belas kasihan Tuhan untuk menegur Petrus. Ya, kokok ayam. Setiap hari, setiap pagi rutin, kukuruyuk. Besok lagi pagi, kukuruyuk. Firman Tuhan yang benar. Hari ini menegur, jangan berbuat dosa. Minggu depan lagi datang, jangan berbuat dosa. Ya, seperti Tuhan memandang. Nah kan, ingat, coba kita baca ayat 34, pasal yang sama, ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, kalau kita kaitkan ke ayat yang kita baca tadi, setelah ayam berkokok, Tuhan Yesus memalingkan mukanya. Nah, ayam berkokok, baru dia ingat. Lewat kokok ayam yang rutin setiap pagi, kukuruyuk, jangan berbuat dosa. Besok lagi, jangan berbuat dosa. Firman yang selalu menyucikan hidup kita, ya. Jangan firman yang ketawa-ketawa, yang tidak ada penyucian. Sampai ada, saya lihat YouTube, stand up comedy di dalam gereja. Bapak Ibu, yang kita butuhkan gereja adalah disucikan dari segala mungkin kita. Seminggu kita berbuat dosa, disucikan, diingatkan. Nah, kalau ketawa, apa yang mau diingatkan? Ya, tidak apa-apa, firman Tuhan tegas, tapi untuk menyucikan hidup kita. Ya, terlebih dari saya dulu, supaya saya jangan jadi penipu. Saya belum disucikan, ternyata saya menyampaikan kebenaran penyucian. Dari saya dikoreksi, Bapak Ibu Saudara.
pandangan belas kasihan Tuhan, mengingatkan Petrus. Pandangan belas kasih Tuhan seperti kokok ayam, firman yang diulang-ulang untuk menegur salah dan dosa kita. Ya, Bapak Ibu, Petrus sudah berbuat dosa, menyangkal Yesus, masih ada pengampunan. Ya, masih ada firman penyucian yang menyadarkan kita. Segera sadar Bapak Ibu, kalau sudah firman menegur dengan jelas keadaan kita, saat firman mengena dengan jelas dalam hidup kita, berarti kita sedang diprioritaskan Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan benci, bukan. Artinya Tuhan sedang memprioritaskan Bapak Ibu Saudara untuk ditolong oleh Tuhan. Ada ya yang sudah menyangkal Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tidak kenal Tuhan. Mungkin ya kita tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen. Ya, kita sama-sama belajar. Kemudian tokoh pertama Petrus, tokoh kedua kita akan belajar tentang Yudas Iskariot ya. Petrus berbuat dosa 2 kali, lakukan kesalahan, masih ada pengampunan. Tapi Yudas tidak diampuni. Kita belajar. Tidak ada pengampunan bagi Yudas Iskariot. Dosa terikat akan uang ya. Uang mamon. Kita belajar. Sampai menjadi pencuri. Kita buka dalam Yohanes 12. Ayat 3-6. Yohanes 12 ayat 3-6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Kalau kita pelajari Yudas akhir hidupnya mengenaskan. Ya. Karena apa? Mencuri. Seringkali mencuri milik Tuhan. Ya, kita sama-sama dikoreksi. Mencuri milik Tuhan dan sesama. Milik Tuhan apa? Perpuluhan dan persembahan khusus. Ada yang belum kasih perpuluhan, kita belajar ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya menodong Bapak Ibu, tidak. Kita belajar, saya juga belajar. Sampai hari ini saya masih memberikan perpuluhan. Ya Bapak Ibu, kita belajar bagaimana kalau kita mencuri milik Tuhan, hancur-hancuran. Ya, kita belajar bagaimana itu. Milik Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus. Milik sesama, ya kalau kita tahu saudara kita susah, saudara kita membutuhkan tapi kita masih tahan. Kalau Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan gerak, seringkali gerakan hati kita untuk memberi, saat kita tahan, kita mencuri milik Tuhan. Kita buka di dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, Yudas Iskariot sering bersama Tuhan, melihat tanda mujizat, ya, masih bisa menjual Yesus. Ya, Bapak Ibu, Saudara, sama-sama kita belajar. Jangan kita jual Tuhan kita demi apapun, walaupun cuma demi sesuap nasi, ya demi jodoh. Jangan menyesal kita, penyesalan sungguh. Yang saya lihat orang-orang yang tinggalkan Tuhan menyesal. Kemudian juga sampai menjual dengan harga 30 uang perak. Nanti dia katakan, saya kasih tanda yang saya cium, itu dia Yesus. Ciuman kemunafikan, pura-pura cium sayang, padahal ingin menyerahkan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Akibatnya
akibatnya kalau menjual Tuhan. Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Sampai 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, sejarah pertama dari kita menggantung diri. Yudas Iskariot tidak selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara, menyesal sampai tidak terampuni, menjual Tuhan yang sehari-hari dia bersama dengannya, menyaksikan mujizat. Ya, akhirnya menjual Tuhan. Waspada Bapak Ibu Saudara, langkah terakhir kita seringkali di luar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita belajar Bapak Ibu, penyesalan, tidak ada pengampunan. Ya, anak muda, perhatikan, jangan jual Tuhan. Berkali-kali saya tekankan, yang sering digoda adalah anak-anak muda. Ya, jangan jual Tuhan. Jangan apapun, jodoh, pekerjaan, jabatan, menyesal. Sampai dikatakan tadi, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, sampai orang ya yang kita sudah tawari tadi kerjasama tidak mau tahu lagi urusan kita. Ya, tidak mau ikut campur lagi. Menyesal seumur hidup, sampai gantung diri, tidak ada pengampunan. Menyesal. Apa urusanmu dengan kami? Itu urusanmu. Yang sudah kita tukarkan, mereka tidak peduli lagi. Ya, padahal kita serahkan juru selamat kita sampai gantung diri. Kisah Rasul 1 ayat 18-19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Lah cukup penjelasan firman Tuhan. Menjual Tuhan, upahnya dia lemparkan, dipakai untuk beli tanah sampai Hakal Dama, tanah darah. Ya, hutang darah kita dengan Tuhan. Jangan jualkan Tuhan. Jangan tukarkan Tuhanmu demi apapun. Jangan Bapak Ibu, menyesal. Sungguh, saya sudah saksikan sendiri. Ya, bahkan ada beberapa dari keluarga istri menyesal, ingin kembali tapi takut. Ya, tidak apa-apa bermain keras supaya menegur salah dosa kita, supaya kita disucikan. Selalu disucikan, setiap hari disucikan sampai suatu saat kita sempurna. Kita layak bertemu muka dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak sempurna, kita tidak layak. Kalau kita sempurna seperti pengantin yang sudah siap sedia. Kalau kita belum siap sedia, belum disucikan, masih hidup terus dalam dosa, diulang-ulang sampai mendarah daging, seperti orang mau kawin tapi masih pakai daster, belum, ya mungkin cepat-cepat dia pakai lipstick, mungkin sudah belepotan ya. Tapi hidup kita mulai saat ini ya disucikan terus menerus disucikan. Jangan berbuat dosa, besok jangan berbuat dosa, terus mulai dari saya terus disucikan sampai disempurnakan, sampai kita layak ya menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permen kita diangkat. Yang tertinggal masuk aniaya antikris. Ya, Bapak Ibu Saudara, hutang darah yang tidak pernah terlunaskan sampai binasa. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat
Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Sampai garis akhir, kita tetap setia ikut Tuhan Yesus. Tidak pernah menyangkal Tuhan. Tuhan tahu kita tidak seberapa, Bapak Ibu. Kekuatan kita sangat terbatas. Alkitab mencatat, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Yang Tuhan mau dari kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kita betul-betul apa yang kita dengar, kita tanam dalam hati kita. Ya, kita lakukan sampai berbuah, bertumbuh, berbuah lebat. Kekuatan kita tidak seberapa, Bapak Ibu Saudara. Saya terbatas, tapi dalam pelayanan saya sehari-hari, kehidupan saya, Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia sanggup menolong saya. Dia sanggup membuka segala pintu. Manusia boleh tutup pintu bagi kita, Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus sanggup bukakan segala pintu yang tertutup. Kalau Tuhan sudah buka, manusia sehebat apapun tidak bisa tutup pintu, termasuk pintu berkat sampai pintu kerajaan surga. Tapi waspada, kalau Tuhan sendiri sudah tutup segala pintu, keluarga kita sehebat apapun, punya jabatan apapun, tidak bisa buka pintu menolong kita. Sama-sama kita disucikan agar segala pintu dibukakan. Sekali lagi saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak banyak menyucikan hidup kita. Jangan sangkal namanya Tuhan. Ya, nama ini yang penuh kuasa, yang sanggup usir setan, yang memberi kemenangan. Ya, nama di atas segala nama yang penuh kuasa, sanggup tolong kita. Saat ada masalah datang, segera katakan, Yesus Tuhan, tolonglah aku. Angkat tangan menyerah. Saat itu pembelaan Tuhan datang, dia ulurkan tangan. Segera tidak lama, dia segera angkat kita, mengembalikan kita ke perahu, mengembalikan kita ke posisi semula. Bahkan Yesus naik ke atas perahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yesus bersama dengan kita dalam perahu, kita mungkin perahu rumah tangga kita kecil yang banyak masalah, tidak mampu melintasi hebatnya lautan dunia yang bergelora. Tapi kalau ada Yesus di dalamnya, percaya, dia sanggup buka jalan tolong kita. Ya, badai dia mampu lalukan, badai hidup kita sehebat apapun itu, kalau Yesus ada di dalam, pasti selamat, pasti sampai kota seberang, sampai kota Yerusalem baru. Yesus segera datang kembali kedua kali menjemput kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Yesus, tolong kami Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan, tapi kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Kami dapat mengerti, bahkan kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati masa depan kami, pengharapan kami, cita-cita semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, yang selalu sanggup tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kami semua yang hadir pada saat siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Keluarga kami juga dimanapun berada Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Kami tahu saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami berseru kepadamu Tuhan, tolong kami. Tuhan segera ulurkan tangan untuk tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang kepadamu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki kita mau kerjakan. Biar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa berlaku di dalam kehidupan kita. Setiap janji kebenaran firman Tuhan itu